Diduga lepas dari pengawasan orang tua, seorang bocah 4 tahun ditemukan tewas mengapung di kolam ikan kafe di kawasan Jalan Dusun 5, Sumatera Utara. Bocah malang tersebut diduga lepas dari pantauan orang tua saat bermain. Setelah sempat hilang dan dicari orang tuanya, Pasha, anak berusia 4 tahun tersebut, akhirnya ditemukan mengambang di kolam ikan di sebuah kafe. Keluarga yang menemukan korban dalam kondisi lemas menangis histeris dan mencoba melakukan pertolongan pertama. Ya, korban yang tak sadarkan diri kemudian dilarikan ke rumah sakit terdekat, namun nyawa korban tak tertolong dan meninggal dunia. Diketahui saat kejadian, korban ikut bersama ibunya menghadiri acara arisan. Namun saat bermain, diduga korban lepas dari pantauan orang tua, hingga tak lama kemudian keluarga mencari korban dan akhirnya menemukan korban di dalam kolam ikan. Memang benar, pada hari Sabtu, tepat sekira jam 10 malam, ada seorang anak yang tenggelam di Kafe Coconut di Desa Sesrindan, Kecamatan Sungai Kepayang. Selanjutnya, anak tersebut ditemukan oleh penjaga kafe dan membawanya ke rumah sakit dalam keadaan meninggal. Saat itu dia bersama keluarganya, bersama ibunya. Ibunya mungkin ada kegiatan dengan keluarga yang lain, tidak terkontrol. Pada saat itu dia minta untuk dibersihkan celananya, tapi tidak dikontrol oleh ibunya. Ibunya kecarian, ternyata sudah tidak ada lagi, ternyata sudah dalam keadaan tenggelam di kolam Kafe Coconut. Terkait kejadian tersebut, pihak keluarga memilih untuk tidak melakukan autopsi terhadap korban dan telah mengikhlaskan kepergian anaknya. Harusnya ibunya lebih mengawasi anaknya ya, apalagi ibunya sudah tahu dia datang ke lokasi arisan bersama anaknya. Jadi harusnya ibunya selain fokus dengan arisan, ibunya harus tetap mengawasi anaknya. Ibu yang tidak bertanggung jawab. Mungkin keasikan, tapi sebagai seorang ibu pastinya kan ada ada nurani untuk menjaga anaknya. Harusnya itu yang lebih dikedepankan dibanding berkumpul dengan teman-teman ya kan. Mungkin karena di rumah nggak ada yang jaga, jadi ya dibawa lah. Nggak ada yang nunggu ya, jadinya dibawa. Lebih hati-hati dengan anak-anaknya kapanpun dan dimanapun dalam keadaan dan acara apapun. Apalagi balita ya apalagi balita kan. Iya, betul. Jadi ya better di rumah. Masih dari Sumatera Utara, namun di tempat berbeda, sejumlah anak jadi objek serangan sekelompok monyet liar hingga mengakibatkan salah seorang anak mengalami luka parah di bagian punggung akibat cakaran dan gigitan monyet tersebut. Diketahui sekelompok monyet liar masuk ke pemukiman warga perumahan Vinago, Pidoli Lombang, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Izmi Zakia, salah satu anak yang mengalami luka, hingga saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Umum Panyabungan. Izmi mengalami luka parah di bagian punggung. Bahkan akibat lukanya tersebut, Izmi harus menjalani operasi. Mungkin monyet liar ya Pak. Monyet liar, dia tinggal di situ gitu, udah lama juga di situ Pak. Oh, udah merasakan juga ya Bu ya? Iya, udah merasakan juga. Waktu kejadian anak ibu itu di mana itu? Di luar atau gimana? Di luar rumah. Jemput saya kan, mungkin dia nggak tahu monyet itu di bambu-bambu itu sembunyi. Pas nampak dia mungkin dia mau lari, diterkamnya dari belakang. Tak hanya Izmi, sejumlah anak di perumahan Vinago juga acap kali diserang sekelompok monyet liar beberapa hari terakhir. Kawanan monyet yang diperkirakan berjumlah 4 ekor tersebut masuk ke permukiman warga dari semak-semak yang berada di belakang perumahan dan langsung agresif ketika melihat anak-anak bermain di luar rumah. Kejadian ini miris banget menurut aku, terutama kenapa bisa monyet liar ada di pemukiman masyarakat dan bisa menyerang anak kecil. Nah, mungkin kita harus sadari juga bahwa tidak sepenuhnya salah ada di monyet ini, tapi mungkin bisa salah di kitanya, tidak menjaga lingkungan atau kita mengganggu habitat daripada lingkungan sebelumnya, sehingga monyet tadi bisa masuk ke pemukiman. Mungkin dia lapar karena tempat dia mencari makanan udah dirusak karena oleh kita. Jadi ya bisa aja ini menjadi
bisa menjadi evaluasi untuk kita semua agar kita sama-sama menjaga lingkungan supaya hewan liar atau hewan sejenisnya bisa hidup dengan damai di lingkungannya masing-masing, dan kita juga bisa tenang hidup di lingkungan kita masing-masing berdampingan dengan menjaga satu sama lain. Terkait kejadian tersebut, warga melaporkan kasus ini ke pihak terkait, mengingat meski sudah dilakukan upaya perburuan, namun kawanan monyet belum berhasil ditangkap. Liaran itu, Bang. Monyet liar ya Pak ya? Memang banyak atau gimana? Sering? Empat, Bang. 4 ekor? Iya. Katanya udah sempat diburu ya Pak ya? Iya, yang katanya orang itu lah. Dapat nggak Pak monyetnya Pak? Ada yang bilang katanya dapat 1 Bang masuk ke dalam sungai. Jadi berapa ekor lagi belum dapat ya? Ini 3 lagi lah. Harapan kita apa nih Pak? Sebagai warga supaya jangan resah anak-anak. Kalau bisa ya dapat semua lah Bang. Nah, itu aja lah. Karena udah melukai anak-anak ya Pak. Iya Bang. Banyak anak-anak sini Bang. Di lain tempat, penyidik Polda Metro Jaya melakukan ekshumasi terhadap jenazah anak Tamara Tiasmara, Raden Adante Khalif Pramudityo di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan, Selasa pagi kemarin. Dari pantauan terlihat Tamara dan mantan suaminya, Angger Dimas, turut menyaksikan langsung proses pembongkaran makam anaknya. Pada kesempatan siang hari ini kita hadir di TPU Kebun Jeruk Purut dalam rangka melaksanakan kegiatan ekshumasi terhadap korban yang meninggal dunia di kolam renang di Jakarta Timur. Kegiatan ekshumasi ini adalah satu rangkaian proses daripada penyelidikan maupun penyidikan yang akan dilaksanakan, tentunya dengan maksud untuk mengetahui penyebab daripada kematian daripada korban. Dalam pelaksanaan kegiatan hari ini, kita dari tim Polda Metro Jaya, dari Kasubdit Jatanras beserta tim penyidik, mendampingi tim dari forensik Rumah Sakit Polri yang dipimpin oleh Dr. Farah. Tadi sudah melaksanakan kegiatan rangkaian mulai penggiat kubur sampai dengan dilaksanakan pemeriksaan. Di mana dalam pemeriksaan ini pun kita juga hadir orang tua daripada korban, ayah kandung korban maupun ibu kandung korban, termasuk tim penasihat hukum dari ibu kandungnya. Proses ekshumasi berlangsung dari pagi hari hingga selesai pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Tamara pun hadir didampingi kuasa hukumnya Sandi Arifin. Mengenakan busana serba hitam lengkap dengan kacamata, namun Tamara tak bisa menyembunyikan rasa sedih melihat makam putranya dibongkar. Tamara sempat meneteskan air mata saat masuk ke tenda yang menutupi makam Dante. Tadi prosesnya lancar, terus semuanya kita percayain sama tim dokter dan polisi ya. Seperti yang dijelasin kemarin, polisi waktu itu datang ke rumah waktu Dante mau dimandiin, juga ada surat ditulis namanya seorang ibu, gimana tahu anak udah dimandiin mau diotopsi. Tapi kan sekarang lebih mengungkap kebenaran ya. Sementara Angger Dimas terlihat lebih tegar saat proses pembongkaran makam. Namun pria yang berprofesi sebagai musisi tersebut memilih untuk tak buka suara. Setelah proses ekshumasi, Tamara tak banyak bicara ketika dimintai keterangan. Dalam kasus ini, Tamara percaya polisi akan mengungkap misteri kematian sang anak. Kalau mengenai hasil otopsi kan kita masih menunggu. Sifatnya kita nanti mendapatkan informasi lebih lanjut dari pihak penyidik yang apa tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur. Kemudian untuk mungkin dari kita bila ada saksi-saksi yang memang harus kita hadirkan, mungkin segera kita juga hadirkan karena sudah ada terima surat panggilannya
Tapi yang pasti untuk klien kami, Mbak Tamara sudah diperiksa kemarin kurang lebih hampir 15 pertanyaan yang intinya adalah kejadian dari A sampai Z hari itu semua sudah diutarakan di berita acara pemeriksaan. Proses ekshumasi ini diharapkan pihak Tamara bisa mengungkap tabir kematian dengan mengutamakan scientific investigation. Rekan-rekan sekalian, pelaksanaan ekshumasi ini diharapkan nantinya bisa mengungkap tabir penyebab kematian daripada korban. Tentunya dalam hal ini penyidik dari Polda Metro Jaya akan mengutamakan pembuktian melalui scientific investigation crime. Di lain tempat, kebahagiaan tengah dirasakan Denny Caknan yang baru saja mengungkap kelahiran anak pertama bersama Bella Bonita di media sosial. Dalam unggahannya, Denny mengunggah foto dan juga menulis caption, "Cundamani, adek, Cah Ayu, kesayangan bapak mama. Dek, bapak yakin kamu kuat. Bapak yakin kamu juga akan sehat. Pagi ini anakku lahir dengan segala kesempurnaannya." Tangisnya menggema. Anak pertama Denny Caknan yang dipanggil dengan sebutan Cah Ayu itu menunjukkan bahwa jenis kelaminnya perempuan. Meski perasaan bahagia tengah menyelimuti pasangan yang menikah pada 7 Juli 2023 itu, Denny mengaku belum lega. Pasalnya sang anak masih harus menjalani pemeriksaan di ruangan terpisah dengan Bella. Denny menyebut bahwa putri pertamanya itu masih harus dipasangi sejumlah selang. Bella pun disebut belum bertemu dengan anak yang telah ia lahirkan itu. Denny lantas meminta doa untuk kesehatan sang buah hati lewat unggahan media sosialnya. Doanya Cah ya, ini jam 4, udah jam 2 mau. Pokoknya wis lahir, adik jeneng ruangan kae, boke orang sumber timbang. Buat tungak-tungakne, mugi sehat kabeh. Kabar bahagia ini juga disambut gembira sejumlah sahabat selebriti yang mengurai ucapan selamat untuk Denny dan Bella atas kelahiran anak pertama. Di sisi lain, netizen juga membanjiri di kolom komentar, tapi tidak memberi selamat melainkan menghitung usia bayi Denny dan Bella. Sementara hingga hari ini, Denny mengaku belum punya nama panjang bayi perempuannya karena kelahiran tersebut diduga di luar prediksinya. Halo, untuk Mas Denny Caknan, congratulations atas kelahiran putrinya yang pertama ya. Welcome to parenthood dan semoga bahagia selalu. Halo bro, Denny Caknan. Aduh, gue senang banget dengar kabar kalau sudah ada seorang putri yang menghiasi rumah tangga kalian. Dan gue ucapin selamat buat kelahiran dari putri tercinta. Semoga sehat, mamanya, papanya, semuanya diberikan kesehatan dan anaknya jadi anak yang menjadi kebanggaan nanti ke depannya. Selamat sekali lagi, happy buat kalian berdua. Oke, buat bro Denny Caknan, selamat atas kelahiran putri pertamanya. Mudah-mudahan sehat selalu buat putri pertamanya dan juga mudah-mudahan bisa anaknya bisa tumbuh besar membahagiakan orang tuanya. Oh iya, yang 10 juta itu kebetulan kemarin malam sudah saya anterin. Yang anterinnya Panji ke Cinere langsung.